bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dalam acara renungan siang kita. Biarlah kiranya acara kita ini, ibadah online kita ini terus membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, baik, kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, betapa kami terus bersyukur karena kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa buat pembelaan pertolongan-Mu setiap saat Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Siang hari ini kami menghadap Engkau. Kami rindu menikmati kasih-Mu yang begitu besar. Kami rindu terus terhubung dengan-Mu ya Bapa. Ampunkan kami Bapa segala kemelesetan kami. Kuduskan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kuserahkan sisa waktuku untuk melayani. Makasih Bapa. Sisa waktuku untuk layani-Mu. Semua yang ku ingini dan yang ku hargai, ku singkirkan tak berharga lagi. Di hati, di pikiranku, di rencanaku hanya ada Engkau selalu. Ku habiskan hidupku melayani-Mu. Roh juga jiwaku, semua milik-Mu. Setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Kulihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktuku. Ini kerinduan kami Bapa. Sampai tidak ada satupun yang kami sisakan. Semua kami persembahkan di sisa hari hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Serahkan sisa waktu untuk layani-Mu. Semua
kami serahkan padamu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, Bapa. Karena kami tak tahu siapa diri kami. Kami tak sadar Tuhan siapa kami. Untuk itu sepenuhnya kami mau serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan di kaki-Mu Bapa. Kami mau berserah padamu. Bawalah kami, tariklah kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi masuk kehendak-Mu, lebih lagi mencintai-Mu, lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Betapa limpah rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik, yang terus panjang sabar terhadap setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami tidak tahu siapa kami sebenarnya ya Bapa. Tapi yang kami tahu, ketika kami serahkan hidup kami kepadamu, Engkaulah yang membentuk kami ya Tuhan. Engkaulah yang mengatur hidup kami. Engkaulah yang membawa kami kepada pusat kehendak-Mu. Masa depan kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, roh juga jiwaku, semua milik-Mu, setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Kulihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku habiskan hidupku melayani-Mu, roh juga jiwaku, semua milik-Mu, setia sampai akhir untuk kerajaan-Mu. Kulihat senyum-Mu Tuhan di ujung waktu. Biarlah Bapa, ketika kami kelak menutup mata, Engkau tersenyum melihat hidup kami. Malaikat-malaikat-Mu bersorak-sorai menyambut kami di dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan kami Yesus, yaitu di langit baru, bumi yang baru. Persiapkan terus kami ya Bapa, bahkan lebih lagi untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Percayakanlah ya Tuhan lebih lagi atas tempat ini, atas gereja ini, jiwa-jiwa yang terhilang, untuk kami boleh terus bimbing mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Salam Bapak Ibu semua.
Puji Tuhan, kita sungguh merasakan betapa kasih Tuhan itu indah, amin. Kita bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Bapa di surga setia, Dia melawat kita, menjamah setiap kita. Bapak Ibu, saudaraku, pernah enggak Bapak Ibu mengikuti lotre? Ya, lotre, atau mungkin dulu kita pernah ya di saat kita masih jauh dari Tuhan, jatuh di dalam dosa. Pernah enggak Bapak Ibu berjudi? Mungkin sebagian besar pernah ya. Tentu itu salah. Tetapi ada satu pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari bermain lotre atau judi. Nah, ada satu permainan judi yang dulu pernah saya ikutin waktu benar-benar jauh dari Tuhan, yaitu judi menebak angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa namanya itu saya lupa. Nah, jika seseorang yakin angka 1 keluar, maka dia akan menempatkan uangnya di situ. Ya, bisa 10.000, 20.000, 100.000. Tetapi jika dia kurang yakin, dia akan menempatkannya mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi ketika dia benar-benar yakin bahwa angka yang diharapkannya itu keluar, dia akan bisa tempatkan sebanyak mungkin di situ. Nah, dari situ tergambar seberapa keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang meyakini nanti angka yang keluar adalah 1, dia akan buat itu sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu baru ketahuan tempat yang dia modalkan itu keluar apa tidak. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kira-kira begitulah gambaran keyakinan. Apa yang kita yakini itu yang akan menentukan seberapa besar kita mengorbankan segala sesuatu, mempertaruhkan segala sesuatu, bahwa yang kita yakini itu akan menghasilkan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku, kita meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang berharga bagi kita. Amin. Tapi pertanyaannya, seberapakah engkau yakin bahwa Tuhan itu satu-satunya di dalam hidupmu? Seberapakah engkau yakin bahwa Tuhanlah yang benar-benar berharga dalam hidupmu? Kalau engkau sekedar, ya saya yakin, sekedar datang ke gereja, ya saya yakin, sekedar doa, itu belumlah keyakinan yang sesungguhnya. Paulus berkata, keyakinannya benar-benar luar biasa. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8 saya bacakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu saudaraku, siapa Paulus? Paulus adalah seorang yang
terhormat pada saat itu. Dia seorang ahli Taurat. Dia seorang yang benar-benar dihargai di agamanya Yahudi. Dia seorang yang terpandang, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, ketika berjumpa dengan Allah semesta alam, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia mengerti hidup yang kekal, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Dia menganggap semua pencapaiannya itu kerugian. Dia menganggap semua pencapaiannya itu sampah demi mendapatkan pengenalan akan Kristus. Sudah sejauh mana keyakinan kita akan sesuatu sehingga kita bisa berkata semuanya itu sampah? Sudah sejauh mana? Bapak Ibu Saudaraku, ketahuilah Tuhan itu segalanya. Hidup kekal itu segalanya. Maka hidup yang kita hidupi secara jasmania, secara pencapaian-pencapaian di dunia ini sebenarnya itu adalah hidup sampah. Hidup yang hanya berakhir 70-80 tahun. Tetapi ada hidup yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Inilah sesungguhnya hidup yang dibawa Tuhan, yaitu hidupnya sendiri. Hidup yang selalu terhubung dengan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, terhubung dengan Bapa, punya hubungan relasi dengan Bapa, ketahuilah itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Amin. Itulah yang paling berharga. Ketika engkau menjadikan itu yang paling berharga, maka seluruh energi, pikiran, perasaan, bahkan tenaga, dana, semuanya akan tertuju kepada yang berharga itu. Apa yang berharga di dalam hidup kita, itulah yang menjadi semangat hidup kita. Kalau yang berharga di dalam hidupmu uang, maka yang ada di pikiranmu uang, 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 uang. Bangun pagi langsung pikirannya uang, proyek. Bahkan tidak jarang melakukan segala sesuatu demi uang. Karena apa? Karena uang berharga di hidup seseorang. Kalau yang berharga itu di dalam hidupnya kehormatan, jabatan, maka dia akan berpikir bagaimana dia dihormati, disanjung orang, dihargai orang. Itu saja yang ada di dalam pikirannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kalau yang berharga di hidup kita Tuhan, maka seharusnya bangun pagi kita sudah langsung memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaannya, memikirkan apa yang membuat dia tersenyum. Tentu kita akan memikirkan hidup benar, hidup kudus, menyangkal diri, menyangkal perkataan-perkataan kotor, lelucon-lelucon yang tidak benar. Keseharian kita akan selalu memikirkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa mempertaruhkan semuanya, melepaskan semuanya, jadikan Tuhan berharga di hidupmu. Nikmati dia. Karena yang berharga itu bisa dinikmati. Uang bisa dinikmati. Dengan uang orang bisa membeli segalanya. Betul. Nah, nikmati Tuhan. Imbangi, nikmati Tuhan. Dengan kita menikmati dekat Tuhan,
kita memiliki damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu sendiri, melebihi kebahagiaan orang yang memiliki banyak uang. Percayalah. Amin. Sampai kita bisa menikmati Tuhan, barulah kita bisa terlepas dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita terus maju, melangkah, melepaskan segala beban dan dosa yang merintangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Lepaskan. Percayalah, Tuhanlah yang berharga di hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, biarlah semakin hari kami semakin sadar bahwa hanya Engkaulah sesungguhnya yang kami butuhkan. Biarlah kami semakin sadar bahwa Engkaulah sesungguhnya yang berharga di hidup kami. Dan memang di ujung hidup kami, Engkaulah yang bisa menyelamatkan kami. Betapa ruginya seseorang jika menjadikan harta berharga di dalam hidupnya, ternyata sampai di ujung hidupnya harta itu tidak bisa menolongnya. Kami adalah orang yang sangat berbahagia ya Bapa, menjadikan Engkau yang berharga di hidup kami. Karena di ujung hidup kami yang berharga yaitu pribadi-Mu lah yang menyelamatkan kami ya Bapa. Meteraikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala aktivitas kami ke depan sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menuntun kita hari ini besok, bahkan sampai ke langit baru, bumi yang baru. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.